Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kini Story 7 masih bercerita tentang jembatan horor, memasuki season 9 yang berjudul Labirin. Selamat mendengarkan. Fatir meringkuk, tubuhnya menggigil kedinginan. Buku-buku jarinya memutih dan bibirnya juga membiru. Ini gila, aku seperti berada di kutub, batin Fatir. Di saat seperti ini Fatir sangat merindukan Alpi. Baru sekarang Fatir sadar bahwa pelukan Alpi teramat hangat dan nyaman. Tidak mengganggu, tidak membuatnya susah bernapas. Sungguh, Fatir ingin merasa pelukan itu lagi. Tapi kapan? Kapan semua ini berakhir? Kalau kamu kedinginan, jangan diam aja. Coba deh gerak, lari-lari, atau jalan-jalan kek. Pokoknya jangan sampai kamu diam, gak melakuin apa-apa. Fatir teringat ucap Alpi saat dirinya memutuskan untuk ikut pergi ke puncak gunung bersama para pencinta alam dari sekolahnya. Bergerak, itu pesan Alpi untuk Fatir. Saat berada di tempat yang suhu udaranya sangatlah rendah, dilarang keras untuk terus berdiam diri. Usahakan agar tubuh tetap bergerak, walau udara dingin sekalipun, karena dengan bergerak maka tubuh akan menghangat. Entahlah, Fatir tidak yakin kalau apa yang dibilang Alpi itu benar. Kakaknya itu tidak memberikan penjelasan ilmiah yang akurat, tapi apa salahnya untuk dicoba kan? Ya, mungkin aku harus bergerak. Fatir mencoba berdiri dengan berpegangan pada dinding basah dan berlumut yang ada di tempat itu. Napasnya sedikit tersengal karena suhu yang tidak juga menurun. Tubuhnya pun rasanya lemas sekali, tapi Fatir tetap mencoba melangkah kakinya. Terus dan terus melangkah, sampai langkahnya terhenti di depan lorong gelap tak berujung. Angin kencang langsung menerpa wajahnya sekilas, diikuti semerbak bau anyir darah yang berasal dari dalam lorong di depannya. Kata hatinya mengatakan bahwa dirinya memang harus memasuki lorong yang terlihat menyeramkan itu. Walau ada sedikit keraguan, Fatir terus melangkah. Rasa dingin yang semula Fatir rasakan kini perlahan menghilang. Berarti benar apa kata Kak Alpi, sudah sedikit menghangat sekarang batin Fatir. Lorong yang awalnya Fatir kira hanya lurus tanpa belokan ternyata salah. Dalamnya seperti labirin. Fatir bingung, langkahnya terhenti. Di depan sana ada beberapa cabang jalan yang harus Fatir pilih. Kalau salah jalan, mungkinkah akan ada makhluk menyeramkan lain yang muncul? Umam Fatir sambil melongokkan kepalanya ke dalam cabang-cabang tersebut. Semuanya gelap. Ya, tentu saja. Namun sepertinya Fatir mendengar sesuatu dari salah satu cabang tersebut, seperti rintihan dan terletak paling ujung. Perlahan, langkah kakinya mendekat ke asal suara tersebut. Dan saat langkahnya semakin dekat, Fatir bisa mendengar dengan jelas suara apa itu. Rintihan, geraman, teriakan, dan tangisan semuanya berkumpul menjadi satu. Bulu kuduk Fatir berdiri. Entah hal menyeramkan apa yang akan menunggunya di dalam sana jika ia tetap nekat masuk ke dalamnya. Persetan, rasa penasaranku lebih kuat dari rasa takutku sekarang. Sial, umpat Fatir dalam hati. Dengan jantung yang berdebum kencang, Fatir memberanikan diri melangkah masuk ke dalam salah satu cabang yang telah menarik perhatiannya. Sejauh ini, Fatir belum menemukan makhluk apapun yang membuatnya merinding. Terang saja, baru juga 3 menit Fatir melangkah masuk ke dalam. Mungkin semakin jauh Fatir melangkah, maka Fatir akan bertemu sesuatu atau mungkin seseorang. Seseorang? Tunggu, bukankah itu memang benar-benar orang?
Dan kenapa banyak sekali? Patir terus bertanya-tanya. Semakin jelas Patir melihat orang-orang tersebut, semakin kencang pula kakinya melangkah. Semuanya menatap Patir dengan pandangan tanya. Bahkan ada juga yang memandangnya penuh harap. Patir otomatis berjongkok di depan seorang anak seusianya yang terlihat memprihatinkan sekali. "Hai, kenapa kalian ada di sini? Apa nih?" Belum sempat Patir menyelesaikan kalimatnya, semua yang ada di sana langsung serempak berteriak. "Jangan, sebut namanya, jangan, jangan. Nanti dia akan datang menyiksa kami semua. Tolong, kamu jangan sebut namanya," kata seseorang yang tadi Patir ajak bicara. Sorot mata anak itu sangat ketakutan. Patir mau tidak mau mengangguk, walau rasa penasaran masih menggelayut pikirannya. Ya Tuhan, apa yang dilakukan si hantu Anita itu pada mereka semua? Menyiksa? Apakah seperti Anita menyiksaku? "Aku boleh gabung dengan kalian?" tanya Patir. Anak itu mengangguk, diikuti oleh satu persatu penghuni di sana. Patir akhirnya duduk bersila di sebelah anak itu, bersandar pada dinding lembab berlumut. Masih banyak yang ingin Patir tanyakan sebenarnya. Namun melihat semua kondisi orang-orang yang ada di sini, sepertinya keputusan yang baik untuk bertanya macam-macam tentang tempat ini atau tentang Anita. Mungkin lain kali, pikir Patir. Aku Ichad, kamu?" Tanpa diduga anak di sebelah Patir lebih dulu memperkenalkan diri. Maka dengan canggung Patir membalas uluran tangan kotor itu sambil mengucapkan, "Patir, kamu sepertinya baru. Dari mana kamu tempat ini?" tanya Ichad berbisik. Patir sedikit menggeser tubuhnya ke arah Ichad guna mendengar apa yang Ichad katakan. Ya kira-kira baru 2 atau 3 hari aku di sini," jawab Patir berbisik juga. Entah kenapa, sepertinya Ichad sengaja berbisik-bisik dengan Patir, sementara yang lainnya bicara dengan normal. "Aku udah lama banget di sini, mungkin 1 tahun." Haha. Ichad tertawa miris, sedangkan Patir terbelalak, tak percaya mendengar apa yang baru saja Ichad katakan. "Nggak mungkin, masa sampai 1 tahun?" tanya Patir, tanpa sadar mengeraskan volume suaranya sampai membuat yang lain menatap mereka. Namun hanya sekejap Patir dan Ichad menjawab objek perhatian karena mereka sudah sibuk kembali dengan urusan masing-masing. Ichad kembali tertawa. Ditunjuknya segerombol pemuda yang tidak hentinya menangis dan merintih di pojokan sana, sambil mengatakan mereka itu lebih lama dari aku. Saking lamanya mereka terkurung di dalam sini, pertahanan mereka untuk menjadi manusia yang kuat hilang sudah. Mereka rapuh. "Ini beneran lah, gak bohong," lanjut Ichad lagi spontan. Patir menelan ludahnya mendengar penuturan Ichad. Rasa takut dan cemas kini menyelimuti hatinya. Rasa aman yang tadi sempat Patir rasakan saat tahu bahwa ada orang-orang yang terkurung di sini selain dirinya seketika lenyap. Ichad menatap Patir dengan sorot prihatin. "Tenang, aku masih kuat kok. Aku gak mau berhenti berharap itu akan selalu ada walau sekecil apapun," kata Ichad menenangkan Patir menoleh ke arah Ichad. Ternyata kalau dilihat-lihat Ichad ini sedikit lebih tua dari Patir. Bukan karena omongannya yang terkesan bijak berusan, tapi dari raut wajahnya. Ichad memang terlihat lebih tua. "Hei, berapa umurmu?" "Aku 16." "Aku 17. Saat dibawa ke sini, aku baru saja ulang tahun ke-16. Hehe," jawab Ichad. Semerbak wangi bunga Kamboja tiba-tiba hadir dalam lorong gelap itu. Patir dan yang lain merasakan perasaan yang begitu tidak enak singgah di hati mereka. Udara dingin dan suara langkah kaki yang diseret terdengar dari ujung lorong di depan sana, tempat masuk Patir tadi. Jantung mereka semua seakan mau meledak saat langkah itu semakin dekat dan semakin dekat. Patir gemetar.
Icat juga sama, tapi dia terlihat lebih bisa mengendalikan rasa takutnya. Dia datang, dia datang, dia datang, bisik salah seorang pria yang duduk di depan Icat. Keringat sudah membanjiri seluruh tubuh pria itu. Patir baru sadar kalau pria itu tidak pakai baju atasan. Dan dadanya pun penuh luka, seperti bekas dicambuk. Patir berdoa dalam hati, semoga saja dirinya dan para orang-orang ini bisa keluar dengan selamat dari tempat menyeramkan ini. Ya, semoga. Alpi lelah sekali sejak hilangnya Patir dan kematian beruntun teman-temannya. Alpi jadi kurang tidur dan makan, tubuhnya kurus dan matanya seperti panda. Alpi sudah merasa mirip seperti Gara, tokoh kartun kesukaan Patir. Lagi-lagi wajah Patir muncul di depannya. Belum lagi dosen muda bernama Restu yang kerap kali membuat Alpi kesal. Sikapnya yang so tahu di mata Alpi menjadikan dosen muda itu tidak begitu Alpi suka. Sungguh, walaupun sebagian mahasiswa di kampusnya bilang bahwa Restu itu keren dan tampan, Alpi sama sekali tidak tertarik. Mungkin belum. Kenapa jadi mikirin si Restu rese itu sih? Batin Alpi kesal. Boneka kucing yang sedang dipegangnya dilemparkan sampai membentur almari pakaian. Alpi menghela napas berkali-kali. Alpi mengecek ponsel pintarnya. Barangkali saja ada info yang masuk tentang Patir dari Aldo atau dari teman-teman Facebooknya yang sudah tahu semua tentang hilangnya Patir. Namun belum ada tanda-tanda ponsel itu akan berbunyi. Lagi, Alpi menghela napas. Aku harus bersabar sedikit. Tidak mungkin info tentang Patir langsung muncul dalam sekejap. Tadi juga sebelum pulang ke rumah, aku sudah hubungi polisi. Tinggal tunggu hasilnya, tapi aku tetap tidak bisa berdiam diri. Batin Alpi bimbang. Perlahan matanya terpejam. Lelah yang Alpi rasakan sudah sampai batasnya. Sebentar saja, Alpi harus tidur sebelum kembali melanjutkan pencarian Patir seorang diri. Karena Alpi tidak mau merepotkan Aldo dan melibatkan dosennya yang so tahu itu. Alpi semakin terbawa ke alam mimpi saat angin semilir masuk melalui celah-celah ventilasi dan menerpa kulit wajahnya. Begitu segar, begitu nyaman. Alpi merasa terbuai dengan semilir itu, bagai ulubi yang menghantar Alpi menuju mimpi dan bertemu Patir. Dalam alam mimpi Alpi, Patir terlihat sangat kurus, kulitnya pucat, dan saat Alpi mendekati sosok Patir yang berdiri di depannya, Alpi merasa bahwa tangan Patir pun begitu dingin. Patir seperti mayat. Tanpa sadar, butiran air bening jatuh begitu saja membasahi pipi putih Alpi. Terisak melihat adiknya terlihat begitu menderita. Tir, di mana sebenarnya kamu? Kakak minta maaf ya kalau ucapan kakak waktu itu bikin kamu sakit hati. Please pulang ke rumah. Tir, kakak kangen kamu. Patir tidak menjawab apa yang Alpi katakan. Respon yang diberikan Patir hanya sentuhan tangan di kulit pipi Alpi, menghapus air mata yang membasahi pipi. Isak tangis Alpi semakin kencang dan menyayat. Dipegangnya tangan Patir yang masih berada di pipinya. Tidak mau melepas tangan dingin itu. Lalu karena merasa tidak sanggup lagi, Alpi memeluk tubuh dingin Patir. Namun apa yang Alpi dapat? Kosong. Hanya udara kosong yang mampu Alpi tangkap. Patir menghilang, menyisakan angin dingin yang berhembus di sekitarnya, dan gugurnya daun-daun yang meluluh lantakan hati Alpi. Kini bukan lagi isakan, melainkan teriakan pun ikut keluar dari bibir Alpi. Perasaan kacau, rasa kehilangan sewaktu ibu pergi kembali menghantui Alpi. Jangan bahas jembatan Anita lagi. Restu mengenyernyit. Semakin mamanya melarang, Restu justru semakin penasaran. Apa sebenarnya penyebab mamanya enggan membahas tentang jembatan itu? Mah, tahu tentang jembatan Anita? Tanya Restu.
Wanita terhormat yang Restu panggil mama itu langsung tersedak ketika mendengar anaknya menyebut-nyebut nama jembatan Anita. "Kenapa kamu tanya-tanya hal seperti itu?" balas mamanya. Balik bertanya. Restu mengurutkan dahinya mendengar ucapan sang mama. Ada yang janggal. "Hal itu, hal apa maksudnya? Mama pasti tahu sesuatu kan?" Jawab mah. Restu butuh informasi tentang jembatan Anita yang katanya berhantu itu. Restu ingin menolong seseorang. "Kak, kamu itu kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi gak tenang kayak gini? Dengar ya, Restu, Mama gak mau. Aku yakin Mama tahu sesuatu." "Apa? Apa yang Mama sembunyikan selama ini?" Restu sering dengar Mama menangis semalaman menyebut-nyebut nama Anita. "Apa Anita yang Mama maksud?" "Restu, cukup.